akhirnya kita percaya bahwa kita semua di negara, setiap negara itu punya bentuk sistemnya masing-masing. Kenapa mereka punya bentuk sistemnya masing-masing? Karena mereka semua ini membentuk sistemnya dengan menyesuaikan kondisi dengan negara dan masyarakatnya itu sendiri. Apa itu mengadopsi sistem? Mengadopsi sistem itu ketika kamu ambil sistem dari negara lain dan kamu mengimplementasikannya di negara sendiri. BOP dan pertanyaan terbesar dari tim oposisi yang akan kami jawab adalah yang pertama, kenapa sistem student loan itu tidak cocok diimplementasikan di negara kami Indonesia? Yang kedua, kenapa tanpa student loan Indonesia itu punya sistem yang lebih baik lagi tanpa sebuah resiko? Mari kita masuk ke dalam bantahan sebelum saya masuk ke dalam substansi saya. Anda mengatakan bahwa kenapa scholarship nggak cukup dan dengan alasan esai, prestasi dan privilege yang akhirnya sulit didapatkan oleh orang-orang yang lower class gitu. Saya setuju, saya sangat setuju. Namun mau saya katakan karena hal ini Indonesia sebenarnya punya sistem yang lebih baik gitu. Mereka punya sistem sendiri yang itu namanya eligible, SNBP, SNPT, di mana anak-anak itu ngumpulin nilai rapotnya SNBP dan mereka submit nilai raportnya gitu sesuai dengan peringkat eligible ataupun SNBT yang sesuai dengan berbasis tes sehingga mereka bisa masuk. Apa keuntungannya gitu? Mereka ya paralel itu ketika mereka bisa SNBP akhirnya mereka bisa mendapatkan UKT dengan harga yang lebih rendah, atau mereka pun ketika masuk SNBP mereka bisa pakai KIPK, yaitu kalau misalnya untuk yang mereka yang lebih nggak mampu di mana semua UKT-nya itu dibayarin dan lain-lain gitu, mereka bakal dapat uang jajan gitu ya. Itu yang A. Yang B itu sama-sama gimana akhirnya semuanya dapat pressure gitu loh dari awal. Akhirnya pressure dari pihak proposisi ini jadi nggak eksklusif gitu loh, dimana kompetitif dan pressure itu juga jadi hal yang simetris di sisi kami. Masuk ke dalam karakterisasi soal Indonesia itu sendiri, saya setuju bahwa Indonesia adalah negara yang masih berkembang, dan ini berkembang itu nggak cuma di sektor pendidikan aja, di semua sektor gitu loh, nggak cuma pendidikan tapi komoditas pangan juga, ekonomi juga. Yang paling penting adalah pekerjaan dan lapangan pekerjaan itu sendiri, di mana kita sangat meributkan lapangan pekerjaan yang sangat kecil, sehingga kalau misalnya kita pun sudah punya kompetensi atau keluar dari universitas sudah punya gelar sarjana, kita masih belum tentu akan mendapatkan pekerjaan. Kita ini lagi krisis semua gitu loh. Masuk ke dalam argumen saya yang pertama, yaitu sistem Indonesia sekarang sudah sangat sesuai dengan kondisi nyata di Indonesia serta kecil resiko. Dari awal kesempatan sudah masuk berpendidikan di Indonesia, entah itu SMA, menengah ataupun kuliah, itu sudah sama dan setara. Jadi apa yang dikatakan pihak proposisi itu saya tidak mengerti kalau misalnya mereka menjadikan hal ini setara gitu loh. Contohnya kita masuk ke dalam SMA, masuk negeri sekarang di Indonesia itu sudah gratis. Bahkan mereka itu di beberapa kota besar mereka menyediakan bus transportasi gitu loh yang gratis ketika anak-anak mau datang ke sekolah. Untuk kuliah itu ada sistem masuknya, ada sistem SNBT yang telah saya katakan. Kalau misalnya SNBP masih nggak mampu bayar, mereka ada dapat KIP gitu loh, dimana ini dikasih uang jajan nanti akan digratiskan bahkan lebih kecil gitu loh uang sakunya begitu loh. Dan ya untuk SMA juga ada KJP gitu loh, jajaran beasiswa seperti PIP itu juga ada gitu kan. Dan ini tuh ada ketika di luar ini juga masih ada topangan beasiswa swasta. Ini akhirnya menjadi akhirnya di dalam Indonesia ini sebelum ada student loan, ketika kamu nggak ada student loan pun masyarakat Indonesia itu sudah punya kesadaran akan pendidikan gitu loh. Jadi mereka itu dari awal udah build up portofolio lah, organisasi, lomba, kejar nilai mereka dari semester 1 sampai semester 5 dan berharap mereka bisa eligible, masuk paralel dan ikut SNBP, lulus SNBP gitu. Mereka sama dengan kecil uang UKT-nya. Dan ya kalau misalnya mereka masih nggak mampu gitu, mereka bisa dibantu dengan KIP yang artinya tadi dapat uang saku juga, dan UKT kecil dan lain-lain. Yang C, ketika mereka gagal SNBP pun gitu loh, masih ada beasiswa lain ya, mereka masih ada SNBT gitu. Mereka belajar keras gitu karena mereka terpressure, aku sudah gagal dengan SNBP, lalu bagaimana selanjutnya? Saya akan belajar keras supaya saya bisa mewujudkan SNBP dan SNBT, dan saya masih bisa mendapatkan uang yang harganya itu masih lebih kecil gitu loh dibandingkan kalau saya masuk dengan ke universitas swasta gitu loh. Ya meskipun gagal itu masih ada ada cadangan yang lain, ada beasiswa negara seperti LPDP atau Garuda, baru swasta. Hal ini sebenarnya membuktikan bahwa Anda bilang bahwa scholarship swasta itu nggak cukup. Ya memang nggak cukup, makanya sedari awal sifatnya itu sebagai opsional aja. Beasiswa swasta itu di paling terakhir gitu, yang paling pertama ya SNBP, SNBT gitu, ada beasiswa negara gitu loh, baru yang namanya dari scholarship pihak-pihak swasta gitu loh. Jadi ini adalah jalur penopang dari SNBP saja gitu. Anda bilang bahwa perkembangan murid itu jauh lebih baik di sisi Anda karena mereka jadi lebih visioner, ini jadi lebih urgent karena mereka harus bayar gitu loh. Mereka harus jadi visioner karena mereka urgent gitu, mereka harus bayar hutang mereka. Sebenarnya ini enggak ini akan didapatkan juga di sisi kami, sisi oposisi, di mana pada akhirnya kalau nggak ada student loan pun semua manusia
itu semua siswa ngerasa nggak aman. Karena apa? Karena mereka nggak ada student loan kan, jadi mereka harus belajar dari awal, mereka harus kompetitif dari awal gitu loh. Mereka harus kejar SNBP itu dari yang soal ya tadi soal mereka bangun portofolio mereka lah ya jadi mereka lebih bagus. Kenapa? Karena mereka visioner sejak dini, mereka bertanggung jawab sejak masa SMA mereka. Kenapa ini jadi begitu penting gitu loh? Karena kita hidup di Indonesia dengan klaim tadi kita krisis pekerjaan, sulit cari kerja, ketat persaingan gitu loh, dengan karakterisasi yang saya tambahkan dari orang-orang luar. Karena tadi Anda membedakan kalau misalnya beasiswa kan itu harus eksklusif, orang-orangnya pintar segala macam. Berarti karakterisasi orang-orang yang pakai student loan ini, jadi mereka bebas kan dari siapa saja latar belakangnya, mereka mau pinjam siapa aja, nggak harus ada kompetensi akademik gitu loh. Ya jadi kasus pronya adalah ketika mereka gagal itu bagaimana gitu loh, ketika mereka berhenti di tengah jalan di kuliahan itu bagaimana. Tapi dari sisi oposisi kami ingin menerangkan worst case dari pihak proposisi itu sendiri. Mereka ini karena mereka itu nggak punya latar belakang yang menjanjikan gitu loh, orang-orang yang pinjam karena bebas siapa aja dan negara akan kasih tetap begitu saja kan. Mereka more likely itu orang-orang yang jadinya berkemungkinan tidak selesai kuliah gitu loh, FOMO gitu loh, mereka nggak kompeten dan nggak tanggung jawab gitu loh. Kalau mereka lulus pun saingannya ketat, mereka susah untuk cari pekerjaan gitu loh. Kalau begitu bagaimana mereka akan membayar usaha mereka selama pinjaman negara selama 4 tahun tersebut? Worst case dari pihak oposisi itu simple, kalau mereka gagal SNBP ya udah gitu loh, mereka cuman mungkin akan kecewa sedikit karena apa yang sudah mereka perjuangkan selama 3 tahun itu kurang dan akhirnya sia-sia. Tapi ini nggak sia-sia juga, karena kalau mereka belajar, mereka tuh akhirnya mereka jadi adrenalin untuk SNBT gitu loh. Mereka jadi lebih visioner juga, mereka tahu resiko gitu, mereka tanggung jawab. Akhirnya mereka belajar keras supaya bisa meluluskan diri di SNBT. Itu bagaimana dengan gagal? Ya udah, kalau misalnya gagal SNBT pun antara mau pakai beasiswa, kalau mereka mampu mereka kejar beasiswa, kalau enggak ya gagal, bisa coba tahun depan gitu loh. Pada akhirnya anak-anak ini justru yang lebih baik karena mereka ini lebih kompeten dibandingkan orang-orang yang pakai student loan. Mereka berjiwa kompetisi dari dalam. At the end of the day, manakah sisi yang mampu memberikan kesempatan bagi sebuah orang? Ya keduanya. Tapi sisi manakah yang mampu menjamin anak-anaknya lebih kompeten dan minim resiko adalah pihak oposisi. Bangga menjadi pihak oposisi. Terima kasih.